benar-benar presensi online. Ada yang tahu gak sih presensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di One Miracle Cast. The more you speak, the more you improve. Nah, seperti biasa dalam semasa podcast, tiap minggunya selalu kedatangan tamu-tamu spesial kan? Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada yang penasaran? Nah, beliau adalah Bapak Budi Santoso, SPD MPD, Kasih SMA, PKPLK, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso. Mungkin Bapak bisa menyapa para penonton terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bapak Budi Santoso. Kebetulan saya diberi amanah tugas sebagai Kasih SMA PKPLK Cabang Dinas Wilayah Bondowoso yang meliputi Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Mungkin perkenalan cukup itu aja sementara. Oke. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat dan Alhamdulillah. bisa menghadiri kegiatan yang luar biasa dari SMA Negeri 1 Bondowoso. Ya, alhamdulillah. Semoga para penonton juga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ini akan membahas tentang cara cerdas dalam PPDB 2023, Pak. Betul. Nah, tapi sebelum kita ke topik, saya mau tanya-tanya sedikit dulu nih, Pak. Monggo. Nah, Bapak ini kan sebagai Kasih SMA ya, Pak. Betul, Mbak. Nah, tanggung jawab dan tugas utama Bapak sebagai Kasih SMA itu apa sih, Pak? Siap. Kebetulan di kami di cabang dinas itu ada 4 pejabat. Jadi yang pertama adalah kepala cabang dinas yang tugasnya adalah beliau adalah sebagai kepala perwakilan cabang dinas dinas pendidikan di wilayah Bondowoso. Kemudian di kami juga ada Kasubag Tata Usaha. Kemudian saya sendiri sebagai Kasih SMA PKPLK. Saya di sini adalah membidangi semua bidang pendidikan, khususnya adalah SMA dan PKPLK. Kalau PKPLK di sini dulu namanya SLB itu, Pak. Ya, itu SLB. Itu bidang kami. Dan yang keempat di kami juga ada Kasih SMA. Semua membidangi permasalahan-permasalahan SMK adalah di Kasih SMK. Itu, Mbak. Itu di cabang dinas semacam itu. Dan kami juga di situ dibantu oleh beberapa staf, baik itu staf tata usaha, kemudian staf untuk SMA dan SMK di situ. Itu adalah bidang kami di cabang dinas semacam itu. Oke, Bapak. Nah, ada perbedaan nggak sih Pak antara PPDB tahun-tahun sebelumnya nih dengan PPDB 2023? Ada. Ini perbedaannya sangat mendasar. Dan ini merupakan suatu pilot project, terutama di Provinsi Jawa Timur yang tidak sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Ini adalah pilot project yang dirintis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Salah satunya ada 2 pilot project di sini, yaitu yang pertama kalau tahun kemarin itu kelas tahfidz itu tidak ada, atau formasi untuk tahfidz itu tidak ada. Tapi tahun ini untuk Jawa Timur itu adalah istilahnya golden ticket, yaitu adalah mewadahi siswa-siswa yang punya kemampuan hafalan tahfidz di situ. Jadi dia punya jatah yaitu sebesar 1%. Yang kedua, yang ini juga tidak ada PPDB tahun kemarin, dan ini juga sama pilot project yang dirintis oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu mewadahi adanya ketua OSIS mau mendaftar. Jadi dari adik-adik SMP di situ, ketua-ketua OSIS ini kalau mau mendaftar ke salah satu sekolah favorit, di situ ada jatah formasi yaitu sama 1%. 3% itu dibagi kelas tahfidz, kemudian prestasi non akademik, dan ini untuk ketua OSIS. Jadi ketua OSIS, jadi adik-adik SMP ketua OSIS itu kalau mau masuk sekolah favorit maka di situ ada wadah. Tetapi di situ kan juga ada
kriteria yang harus dipenuhi juga di sana. Itu perbedaan dari PBDB tahun kemarin. Ya, oke Bapak. Kita langsung ke inti topik aja nih Pak. Siap. Nah, latar belakang dari PPDB 2023 itu gimana sih Pak? Dalam PBDB ini Mbak, pada intinya di situ adalah kita mengawal proses pelaksanaan PPDB itu dengan cara transparansi, terbuka dan sebagainya itu. Dan kita memastikan di dalam PPDB di sini ini berjalan dengan lancar. Itu berjalan lancar. Adapun pelaksanaan PPDB tahun ini adalah secara online, yaitu dilaksanakan serentak seluruh Jawa Timur. Itu untuk melatar belakangi adanya kegiatan PPDB tahun 2023 ini. Pak. Tadi kan latar belakang nih Pak. Nah, dasar pelaksanaan PPDB 2023 itu bagaimana? Yang mendasari adalah kegiatan PPDB ini adalah yaitu adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu yang utama. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena di sini adalah Provinsi Jawa Timur, maka itu adalah acuan-acuan kita. Dan yang paling terbaru di situ, yaitu yang melatar belakang adalah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru. Ini adalah dasar kami. Kemudian dari situ diterjemahkanlah terhadap adanya keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4 1985 tahun 2023 tentang teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru atau PPDB tahun 2023. Itu yang dasar kami dalam melaksanakan kegiatan PPDB. Udah dasarnya nih Pak. Ya, hanya itu inti-intinya saja yang saya sampaikan. Siap. Nah, tujuan dari pelaksanaan PPDB 2023 sendiri itu seperti apa Pak? Adapun tujuan dari pelaksanaan PPDB di sini ada yang pertama adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Ini adalah tujuan. Kemudian kedua ada memberikan kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, Mbak. Ini ya. Dan afirmasi pendidikan menengah di sini, yaitu dari keluarga buruh, keluarga tidak mampu, penyandang disabel, kemudian agar siswa-siswa ini dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Itu yang tidak kedua. Membeda-bedakan berarti ya Pak? Ya, tidak membedakan di situ. Jadi semua kita beri kesempatan. Dan ini kan sudah di lembaga-lembaga pendidikan, terutama SMA, baik SMA maupun SMK. Di situ kan juga ada formasi untuk kelas disabel. Ini ada. Kemudian di sekolah juga adanya untuk menyiapkan semua guru-gurunya dan lembaga itu disiapkan adanya kelas inklusi dan sebagainya itu. Kemudian selanjutnya tujuan dari pelaksanaan PPDB 2023 ini adalah menjaring peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Itu penting juga ya. Karena nyuwun sewu, siswa berprestasi itu tidak hanya di bidang akademik. Iya, benar banget. Non akademik juga kita wadahi. Jadi kalau siswa itu prestasi olahraga, misalnya seni, itu juga ada wadahnya. Itu semua. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan pada anak guru, kemudian tenaga pendidik, anak tenaga kesehatan dan sebagainya. Itu juga kita beri wadah, kita beri porsi di situ ya, kita beri porsi itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus. Ini yang saya katakan tadi, ya, benar. disabel dan sebagainya. Ini juga. Tujuan dari pelaksanaan PPDB 2023. Gitu. Nah, gimana sih Pak prosedur atau persyaratan PPDB Jatim 2023?
untuk prosedur atau persyaratan, Ya. yaitu yang pertama usia ya. Usia pada waktu mendaftar per 1 Juli 2023, siswa ini tidak boleh lebih dari usia 21 tahun. Nah, kadang ada pertanyaan di sini, kalau terjadi lebih gimana Pak? Kan Iya, ke sana benar, kan benar, ya ya. Pak. Iya. Nah, kalau terjadi lebih sama untuk pendidikan siswa ini masih kita beri kesempatan, tetapi kesempatannya di sini adalah di dalam pendidikan non formal, pakai belajar dan sebagainya di sana. Tetapi untuk syarat utama secara normatif yaitu per 1 Juli 2023 siswa ini usianya tidak boleh lebih dari 21 tahun. Jadi yang 2020 yang usianya 21 tahun ini yang kayak sempat berhenti dari SMP gitu, Pak. Ya, kadang ada kalanya mungkin orang tuanya pindah kota Iya, dan benar. sebagainya kan, lulus SMP siswa ini kan sempat berhenti. Iya, tidak melanjutkan tidak SMA. melanjutkan, makanya anak di situ. Bentar Mbak ya. Iya, Pak. Ada gangguan sedikit. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk persyaratan yang kedua, calon peserta didik ini jenjang SMA maupun SMA ini telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Jadi kalau kelas 3 SMP di situ. SMP, MTS atau bentuk pendidikan yang lain yang sederajat, dan ini dibuktikan dengan adanya suatu ijazah. Ya. Itu syarat utama. Kemudian kalau ijazahnya otomatis yang 2023 ini ijazah kan belum keluar. Iya, benar. Untuk khusus lulusan 2023 karena ijazah belum keluar, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus atau SKL di situ. Itu syarat untuk mendaftar. Selain ijazah menggunakan SKL ya, Pak? SKL dulu, karena memang kan untuk tahun 2023 ini ijazah belum keluar. Iya, jadi benar. pakai SKL. Kemudian selanjutnya calon peserta jenjang SMA SMK merupakan lulusan SMP MTS atau bentuk lain tahun sebelum 2023. Itu ditunjukkan dengan adanya ijazah. Kalau 2023 karena ijazah belum keluar, maka dia bisa menggunakan adanya SKL, surat keterangan lulus. Tetapi untuk yang lulusan sebelumnya ini wajib menunjukkan adanya ijazah. Kemudian selanjutnya calon peserta didik jenjang SMA ini harus terdaftar dalam kartu keluarga. Kenapa kok harus ada kartu keluarga? Ini karena sekarang kan pangkalan data di situ semuanya akan jadi satu. Jadi bisa kita cek di situ. Maka harus dia ada kartu keluarga. Selain itu kartu keluarga di sini akan juga menunjukkan domisili. Ya, domisili siswa itu tempatnya di mana dan sebagainya. Karena nanti di dalam PBDB itu kan ada beberapa jalur. Salah satu jalurnya adalah jalur zonasi ini. Karena dengan adanya kakak itu maka akan ketemu dia dari mana dan sebagainya. Kemudian khusus untuk kartu keluarga di sini, bagi calon siswa didik di sini, kalau dia ini karena suatu kejadian tertentu dia tidak bisa atau tidak memiliki kartu keluarga, maka di sini dia bisa menggunakan surat keterangan domisili. Contoh misalnya, karena adanya suatu kejadian kayak kemarin di Semeru di Lumajang kan, ada kejadian bencana. Itu kan otomatis kan ada dokumen-dokumen yang mungkin hilang. Maka di situ bisa digunakanlah adanya kartu domisili di sini yang harus ditandatangani RT atau kelurahan. Kemudian ada kalanya siswa ini di kakaknya misalnya di luar pulau, di Sumatera dan sebagainya. Kemudian siswa ini karena apa? Ikut neneknya di Bondowoso. Kan kakaknya ikut ibunya di luar pulau atau di Sumatera. Maka di situ siswa yang ingin mendaftar di dalam PBDB ini, dia juga bisa menggunakan adanya surat keterangan domisili, tetapi tetap dilampiri adanya kakak yang lama. Ya itu adalah syarat. Kemudian yang terakhir ini untuk siswa yang mondok.
bagi calon peserta baru dari pondok pesantren, panti asuhan atau panti sosial ini juga bisa mendaftarkan di dalam PPDB dengan cara menunjukkan adanya bukti surat keterangan dari lembaga. Nah, kalau pondok pesantren berarti yang mengeluarkan adalah pesantrennya sebagai syarat untuk pendaftaran. Kan kalau pondok pesantren kan di situ kan ada yang enggak dari Bondowoso saja kan, keluar pulau dan luar kota, maka pendaftaran ini bisa menggunakan surat keterangan dari pesantrennya. Nah, kemudian begitu panti asuhan dan sebagainya di situ. Itu adalah syarat di dalam PPDB tahun 2023. Oke, tadi udah persyaratannya nih Pak. Nah, tahapan dan jalur pendaftaran PPDB sendiri itu bagaimana Pak? Di dalam PPDB di sini ada beberapa tahap dan ada jalur-jalur yang bisa kita gunakan. Nah, yaitu tahap yang pertama adalah tahap online yang pertama adalah jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi baik itu SMA, SMK ini persentasinya adalah 15% ya. 15% pun itu masih dijabarkan lagi. Afirmasi itu ada dari keluarga tidak mampu. Nah, kemudian ada dari anak buruh, kemudian ada perpindahan tugas orang tua di sana, kemudian ada dari formasi untuk tenaga kesehatan. Jadi khususnya tenaga kesehatan yang terlibat di dalam tim COVID. Nah, ini kayaknya aturan ini masih dipakai. Kalau kemarin pada waktu masa COVID ini kan pendapatan juga online. Jadi beliau-beliau tim COVID ini terutama nakes ya, tenaga kesehatan yang dari tim COVID ini diberi suatu penghargaan khusus untuk putranya bisa masuk di dalam PPDB. Nah, ini. Kemudian ada jalur tadi ya sudah saya jelaskan perpindahan orang tua ya, pindah tugas. Kemudian ada lagi jalur prestasi hasil lomba. Dan di dalam prestasi hasil lomba di sini adalah persentasenya adalah 3% ya. Termasuk di dalamnya di situ 3% itu adalah untuk prestasi non akademik yang saya katakan tadi, yaitu bisa di olahraga, bisa di seni dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada yang ini golden ticket yang saya sampaikan awal yang perbedaan dari tahun-tahun kemarin ya, sebelumnya 2022, yaitu adanya mengakomodir adanya tafid. Jadi memberikan penghargaan bagi siswa-siswa yang hafal Quran di situ. Ini ada. Kemudian ada lagi ketua OSIS, ini yang enggak ada. Kalau tahun 22 kan enggak ada. Tapi tahun 2023 ini ada. Ini yang perbedaannya yang tadi saya sampaikan. Itu adalah tahap 1. Kemudian ada tahap online yang kedua adalah jalur prestasi nilai akademik. Nanti itu SMA ya. Itu jatahnya sama. Hanya presentasinya adalah 2% dari kota yang ada. Nah, misalnya kalau SMA 1 di sini kotanya kita beri aja PPDB tahun ini misalnya 300. Nah, maka 2%-nya ini adalah jatah untuk siswa-siswa yang mempunyai prestasi akademik. Jadi 2%-nya. Nah, itu kemudian ada kalau tahap 3 ini untuk jalur zonasi untuk SMA maupun SMK. Ini juga sama. Kemudian ada lagi juga kalau tadi yang saya sampaikan ada jalur nilai akademik ya. Ada non akademik atau akademik. Itu adalah tahapan-tahapan atau jalur-jalur yang bisa anak-anak manfaatkan di situ. Nah, makanya di situ judul dari kegiatan kita ini adalah cara cerdas sukses PPDB ya. Iya, benar banget, baik Pak. siswa maupun sekolah itu. Iya. Nah, makanya siswa ini harus paham di sini. Iya. Paham, misalnya siswa itu bisa mengukur kemampuannya. Saya mau masuk SMA 1. Saya punya kemampuan semacam ini. A, B, C dan sebagainya. Maka di situ dia itu ini siswa ini sudah diajari untuk dewasa menganalisis. Nah, biar apa tujuannya? Dia sukses bisa daftar di SMA 1 Bondowoso. Itu adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh calon-calon siswa yang mendaftar di SMA 1 Bondowoso. Nggih.
Itu tahapan dan jalur, Mbak. Ya. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan atau tahapan-tahapan PBDB secara online ini ada tidak berlaku untuk sekolah-sekolah tertentu, Mbak. Ini contohnya misalnya yang tidak berlaku untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Contoh misalnya di Surabaya kan ada SMA NOR atau SMA olahraga. Ya. Jalur-jalur online ini tidak berlaku. Atau yang dilaksanakan pendaftarannya adalah secara offline. Langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah. Jadi tidak bisa online. Kemudian yang kedua adalah SMKN 12 Surabaya. Ini banyak seni ya. Sekolah seni. Itu juga sama. Dia tidak melaksanakan PBDB secara online, tetapi secara offline. Kemudian juga ada SMA Taruna atau SMK 5 Malang, itu juga tidak melakukan pendaftaran secara online, tapi secara offline. Kemudian kedua adalah sekolah yang berasrama. Contoh misalnya kalau di Banyuwangi itu ada SMA Taruna Bayangkara, bidang kepolisian. Itu dia melaksanakan pendaftarannya bukan secara online tapi secara offline. Kemudian kalau Angkatan Udara, Angkatan Udara belum ada nggih. Angkatan Laut, jadi SMA Taruna Angkatan Laut letaknya di Malang, itu juga sama secara offline. Kemudian juga ada SMA Taruna Angkatan Darat, letaknya di Kediri, itu juga sama, ya offline. Itu sekolah-sekolah yang melakukan perkecualian. Kemudian yang kedua, SMA terbuka. SMA terbuka ini dia pendaftarannya bukan online tetapi secara offline. Kemudian yang terakhir, yang keempat gitu, Pak. Yang keempat ini adalah sekolah yang dalam wilayah blank spot. Maksudnya di situ tidak ada jaringan internet. Maka di situ pelaksanaan PBDB-nya ini secara offline. Karena masih ada ya, meskipun Jawa Timur ini perkembangan luar biasa, tetapi ada daerah-daerah tertentu itu masih tidak ada sinyal wifi, sinyal internet dan sebagainya. Maka di situ dia pelaksanaan PBDB-nya secara offline. Contohnya di daerah Madura, daerah pedalaman, itu dia secara offline. Kemudian yang terakhir adalah sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak memenuhi syarat untuk satu rombongan belajar. Nah, ini di Jawa Timur juga masih ada, Mbak. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang terpencil, kalau kita kumpulkan jumlah siswa usia sekolahnya ini tidak memenuhi syarat dalam satu rombongan. Maka untuk daerah-daerah itu pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi itu mengambil kebijakan pendaftarannya adalah secara offline. Itu adalah kiat-kiat. Ya, oke. Nah, kalau dari jadwal pelaksanaannya sendiri, Pak, itu gimana? Sekarang ini kita sudah masuk khusus untuk SMA ya. Kebetulan kita orang SMA, Mbak. Karena kita orang SMA. SMA ini sudah memasuki tahap berikutnya. Kalau tahap afirmasi kemarin sudah pengumuman, dan sudah juga ada di siswa-siswa yang sudah diterima itu sudah daftar ulang. Itu tahap 1. Kemudian di SMA tahap 2 juga sudah. Tahap 2 ini adalah mewadahi siswa-siswa yang mempunyai kemampuan akademik. Dan insya Allah baru kemarin ini pengumumannya. Baru kemarin. Ini 2 hari ini adalah proses untuk daftar ulang. Ya, itu. Kemudian yang ini kita akan menginjak tahap yang terakhir, tahap 3. Insya Allah tahap 3 ini untuk SMA akan dilaksanakan tanggal 1 dan 2 ya. Tanggal 1 dan 2 yaitu melalui jalur zonasi tadi. Nah, ini kita sudah mau persiapan. Kita sudah mau persiapan tahap yang
Ini adalah pelaksanaan. Dan saya harapkan calon-calon peserta didik SMA 1 Bondowoso ini bisa menyimak di sini. Iya benar. Yang mendengarkan ini monggo disimak nanti tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Bondowoso yang sangat luar biasa ini. Benar. Ini deh Pak, sebelum ke sana. Nah, mungkin dari Bapak sendiri nih, bagaimana sih biar kita tuh tidak salah untuk memilih sekolah? Betul. Ini yang perlu kita sikapi bareng-bareng ya. Kan kita belajar bareng-bareng. Memang namanya pelaksanaan PPDB ini adalah sebetulnya memudahkan kita prosesnya. Kita nggak perlu ke sekolah, tetapi kita di rumah juga bisa daftar. Tetapi kalau kita tidak hati-hati menentukan pilihan yang betul, kemudian masuk tahap yang berapa, ini bisa-bisa kita terlempar ya. Iya, terlempar itu. Contohnya ini perlu adanya strategi atau kiat-kiat biar kita sukses. Contoh misalnya Budi, ini saya contohkan saya sendiri. Budi, saya ngomong sekali ingin masuk SMA Negeri 1 Bondowoso dengan segala prestasi dan fasilitas yang sangat luar biasa. Saya ingin masuk SMA Negeri 1 Bondowoso. Maka di dalam setiap tahap itu kan ada 2 pilihan, Mbak. Iya benar. Pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau misalnya saya ingin tetap bisa diterima di SMA 1, maka pilihan 2 ini tidak usah diisi. Karena sistem PPDB ini adalah by system. Misalnya kalau saya jalur akademik, saya ingin masuk SMA 1 Bondowoso. Pilihan 1 maka saya pilih SMA 1. Di situ kan ada pilihan 2. Kalau kita pilih, misalnya pilihan 2-nya sekolah lain, maka kalau kita tidak diterima di SMA 1, kita akan terlempar. Di sini. Dan kalau sudah dinyatakan diterima, maka sistemnya akan terkunci. Dan ini tidak bisa membuka kita. Baik dari operator sekolah, jadi tidak bisa membuka. Makanya kalau betul-betul ngebet di SMA 1 Bondowoso, ya pilihan 1 SMA 1, pilihan 2 dikosongi atau disulit pilihan 2-nya juga SMA 1. Berarti pilihannya hanya 1 ya Pak? Dia 1 saja. Berarti itu peluang untuk diterimanya juga besar? Sangat besar. Minimal dia tidak diterima kan nanti bisa ikut tahap berikutnya. Iya benar. Tahap 2 nggak diterima, maka kan bisa dia ikut tahap ketiga kelas zonasi. Tetapi kan di SMA kita pilih lagi SMA 1 Bondowoso. Tapi kalau kita pilih SMA 1 kemudian sekolah lain, maka kita akan terlempar di sini, maka kita akan terkunci di sistem. Sudah tidak bisa lagi buat daftar di sekolah lain. Ini ya semuanya semua teknologi Pak itu kan ada plus minus ya. Kelebihannya kita dipermudah, tetapi kalau kita salah memilih, salah mengambil maka sistem akan terkunci, nggak bisa dibuka. Nah, ini bagaimana Dinas Pendidikan itu mendukung sekolah-sekolah dalam mempersiapkan pelaksanaan PPDB? Ya, gini Mbak, untuk Dinas Pendidikan ini adalah kami sebetulnya hanya untuk koordinasi saja ya, koordinasi. Semua kebijakan dan sebagainya ini kita serahkan ke lembaga. Tetapi di situ kita juga punya andil besar untuk menjamin kegiatan PPDB ini berjalan secara lancar. Makanya kayak saya sendiri selama PPDB ini saya akan ngantor di kantor itu dan HP saya harus on terus. Karena apa? Kadang ada kalanya operator sekolah itu ada permasalahan, pasti di situ beliaunya akan hubungi kami. Di situ maka kita pecahkan permasalahan-permasalahan. Ini biasanya kami Mbak, di situ kita membuat grup operator ya, satu kabupaten satu operator. Misalnya kalau sekolah ada masalah, maka di grup itu dia akan melapor. Nanti teman-teman akan membantu memecahkan masalah ini. Kalau permasalahan ini nggak terpecahkan, misalnya karena fakta dan sebagainya nggak terpecahkan, maka kami akan koordinasi ke DIKP.
yang membidangi BPDB, yang megang adanya server BPDB di situ. Jadi begitu itu. Jadi peran cabang dinas ini adalah menjamin pelaksanaan BPDB ini adalah berjalan lancar, aman dan transparansi. Itu juga. Ini yang terakhir Pak, mengapa sih kita harus memilih sekolah SMA Negeri 1 Bondowoso nih Pak? Ini sebenarnya saya sebagai orang cabang dinas sebenarnya nggak boleh ya, kita harus. Iya. Tetapi mau nggak mau memang kenyataan SMA Negeri 1 Bondowoso ini adalah suatu SMA yang sangat luar biasa. Dia sudah mulai sekolah ini adalah sekolah lama ya. Iya benar. Sebelum saya di Bondowoso ini sudah ada SMA 1. Ini sekolah saya juga ikut perkembangannya dan sebagainya. Ini SMA 1 ini sangat luar biasa perkembangannya. Jadi dia berbenah diri, berproses bareng menjadi insya Allah tahun ini menjadi SMA favorit. Amin. Mudah-mudahan menjadi SMA favorit. Di sini mempunyai keunggulan atau program-program yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, terutama di Bondowoso dan Jember. Kalau Jember ada lah, situ Bondo pun mungkin tidak ada ini. Contohnya ini SMA 1 Bondowoso ini punya program yang luar biasa, yaitu program double track, terutama di situ jurusannya ada multimedia editing. Di mana di sini dipandu, dibimbing oleh Pak Edi ya. Orangnya masih muda, energik gitu ya. Dan ngapunten, siswanya juga luar biasa ini. Anak-anak didiknya sangat luar biasa. Ini yang kekuatan-kekuatan semacam ini yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Kemudian yang kedua, SMA 1 Bondowoso ini mempunyai ini termasuk kegiatan kita hari ini ya, broadcast. Ini kan kegiatan sangat luar biasa ya, kreativitas anak-anak dibimbing oleh guru yang luar biasa ya, dan ini kan bisa kita manfaatkan gitu loh sebagai kita upload di YouTube dan sebagainya, bahan promosi sekolah dan sebagainya di sini. Ini yang tidak dimiliki sekolah lain. Dan kali ini kalau kita kembangkan kegiatan broadcast ini juga bisa kita kembangkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Iya benar Pak. Karena apa ya? Kalau misalnya karena saya juga mantan guru ya, kebetulan pelajaran saya adalah pelajaran yang sulit ya. Kalau saya ngajar itu banyak siswa sebelum saya ajar sudah takut dulu. Kemudian saya ngajar fisika dulu. Makanya di situ guru-guru harus berproses gimana membuat siswa itu merasa nyaman, merasa tenang di dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yang bisa memanfaatkan ada kegiatan podcast ini. Benar, kebetulan juga podcast ini juga satu-satunya SMA di Bondowoso ya Pak. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa ini. Di Bondowoso baru SMA Negeri 1 Bondowoso ini. Di situ Bondo wilayah saya juga belum ada nih Pak. Nanti semoga ada ya Pak. Ini sangat dibanggakan. Monggo jadi calon siswa ini kalau ingin belajar berproses bareng ya tempatnya harus di SMA 1 ini gitu. Kemudian juga ada di sini kegiatan untuk kegiatan multimedia desain grafis ya. Jadi siswa-siswa itu kan bisa diajari untuk mendesain, gimana mendesain adanya batik dan sebagainya di desain grafisnya. Karena ada desain ini kan ada desain manual, ada desain grafisnya atau seperti kayak poster-poster gitu misalnya Pak. Poster. Ini yang punya bakat-bakatnya bisa dikembangkan di sini. Iya benar. Jadi bukan cuma di SMK. Butuh diasah sedikit sebetulnya kan di sana kalau yang punya bakatnya. Kemudian juga ada di sini mewadahi siswa itu ya untuk berwira swasta melalui kegiatan ini Tata Boga Pesta. Cuma saya pesan juga ini nanti ke depannya untuk kita ini kita kembangkan. Jadi dan ini sudah kalau wadahnya sudah ada, produk sudah ada, cuma kita ngemas ya. Contoh kita membuat produk ya. Jangan siswa itu hanya bisa membawa produk, ayo kita pasarkan. Ini sudah ada fasilitas kelas broadcast kan ini ya. Ini kan tinggal kita siaran. Iya benar. Di sana, harus pinter-pinter gitu. Pinter-pinter dan luar biasa, kreatif sekali di sini.
Nah, itu yang apa ya, kelebihan kenapa calon-calon siswa ya harus memilih adanya SMA Negeri 1 Bondowoso. Kenapa? Dia punya kelebihan, mempunyai potensi, mempunyai SDM yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Nah, itu mengapa harus SMA 1. Oke, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, terus juga SMA 1 itu juga satu-satunya sekolah digital ya, Pak? Ya, sekolah digital. Jadi apa-apa sudah bisa diakses melalui Oke, aplikasi. Kalau anak SMA sudah ya, ada beberapa SMA yang memang jurusan komputer. Tapi kalau Iya, ini SMA masih SMA 1 kayaknya. Gitu. Ya, jadi kita ada presensi, perpus, alumni juga gitu. Alumni juga, monggo. Nggih, itu. Oke, Bapak ini mungkin ada pesan nih untuk para calon peserta didik baru. Nggih. Untuk pesan untuk anak-anakku, ya, calon-calon peserta didik PPDB tahun 2023, ini pesan saya yang pertama, silahkan kalian itu di dalam kegiatan PPDB ini memantau tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan PPDB tahun 2023. Biar apa? Kalian di situ bisa menentukan arah kemana. Benar. Mau daftar dan sebagainya. Biar tidak salah memilih ya, Pak. Tidak salah milih. Kemudian yang kedua, anak-anakku calon peserta didik, kenapa kalian harus jauh-jauh keluar kota atau sekolah lain? Karena di SMA Negeri 1 Bondowoso ini sudah terwadai semuanya, fasilitas, kreativitas, kemudian fasilitas dan sebagainya, SDM ini sudah ada. Kenapa harus ke SMA lain? Nah, ini mungkin rujukan untuk Bapak, kenapa siswa itu harus memilih SMA Negeri 1 Bondowoso. Mungkin itu Mbak yang bisa saya terus. Ada tambahan lagi nggak, Pak? Mungkin cukup. Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak Budi yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Dan terima kasih pula untuk para penonton yang selalu setia menemani kita. Nantikan pula konten-konten kita menarik lainnya. Saya Winda pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.